Shalom, selamat hari Minggu. Kita akan belajar firman Tuhan yang sesi yang kedua seperti yang saya katakan di awal. Kalau yang pertama kita sudah belajar tentang Allah adalah kasih. Allah adalah kasih karena sejak semula Allah menciptakan kita untuk hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itu dihalangi oleh kegagalan manusia mengasihi Allah, yaitu dosa. Dan dosa itu dan kematian yang timbul dari dosa itulah yang membuat kita tidak mengalami hidup yang kekal. Tetapi Yesus Kristus telah datang ke dunia ini mengalahkan kuasa kematian itu dan telah membayar hutang dosa, maka dengan demikian hidup yang kekal terbuka kembali di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus. Nah, hari ini sesi yang terakhir ini dari saya. Kalau memang kita tahu bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Dia, kita tahu bahwa hidup itu hanya ada di dalam Dia, kita tahu bahwa keinginan manusia untuk hidup hanya dapat ditemukan di dalam Dia, sebab Dialah satu-satunya yang telah hidup, dan kematian telah ditaklukkan di dalam Dia, sebab Ia telah bangkit dari dunia orang mati, yang dengan demikian Dia memberikan belas kasihan yang besar kepada dunia. Maka sekarang bagaimana cara kita mengikut Dia, atau dengan kata lain, apakah pertobatan itu? Ini yang paling penting. Kita hanya tahu tentang Kristus yang telah menganugerahkan belas kasihan yang besar kepada dunia melalui kebangkitannya dari mati. Dengan demikian kita menjadi kaya oleh hadiah yang amat sempurna. Tetapi sekarang, bagaimanakah caranya saya mempersatukan diri di dalam Dia yang kita sebut Kristus yang dinamai Yesus itu? Bagaimanakah caranya saya hidup dalam pertobatan dalam hal mengikut Dia yang dengan demikian anugerah keselamatan, yaitu hidup yang kekal dan juga kemenangan atas kematian dapat kita peroleh. Ini yang menjadi poin yang paling penting dalam hal mengikut Kristus. Kristus dalam Matius 28 ayat 17, 18, 19 berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Murid dengan pengikut itu berbeda. Pengikut-pengikut Yesus hanya mengikuti Yesus ketika mereka hanya menginginkan kesembuhan daripadanya, menginginkan kekayaan, menginginkan banyak hak dari Kristus itu. Tetapi murid adalah yang duduk bersama dengan Dia dan mengakui keberdosaannya. Nah, sekarang apakah Anda seorang murid atau seorang pengikut? Renungkanlah. Dan kita ambil ayatnya dari 1 Yohanes 2 ayat yang ke-28. Ini surat Rasul Yohanes yang pertama. "Jadi sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Dia, supaya apabila Ia menyatakan dirinya kelak pengadilan, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya." Sekali lagi, jadi sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Dia, di dalam Yesus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Hari kedatangan Kristus yang kedua kali, tahta pengadilan Kristus adalah pengadilan yang sangat menakutkan. Tidak akan ada orang yang dapat berdiri tegak di hadapan Dia, anak Allah yang hidup itu. Ketika Ia datang dalam pengadilannya, Ia datang pada kedatangan yang pertama. Ia datang dengan penuh kasih karunia dari Bapaknya, tapi pada kedatangan yang kedua, Dia membawa upahnya dan Dia membawa cawannya. Dia mengayunkan sabitnya untuk menuai kebun anggur. Kalau kita ditemukan adalah ranting yang tidak berbuah, maka kita dibuang dan ditebang ke dalam api. Tapi kalau kita adalah ranting yang berbuah, maka dengan demikian kita adalah ranting yang tercangkok kepada Kristus. Sebab Dia pernah bersabda, Tuhan kita yang mulia pernah berkata, "Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah rantingnya. Jadi kalau kamu tak berbuah, kamu akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Nah, sekarang bagaimanakah caranya kita berbuah, dan berbuah dalam hal apa? Untuk bisa tahu bagaimana caranya kita berbuah, kita harus tahu dulu apa yang membuat kita tidak bisa berbuah. Yang tidak bisa membuat orang berbuah dalam hal mengikut Kristus adalah dosanya. Tadi kita sudah belajar betapa mengerikannya dampak dosa itu, bukan? Untuk apa yang tidak Allah lakukan, kita menyalahkan Allah. Untuk apa yang tidak Allah perbuat, kita menuntut Allah. Tapi sekarang, mengikut Yesus itu adalah tentang
bagaimana kita meneladani dia dalam segala hal. Maka dikatakan, tinggallah di dalam dia. Bagaimana caranya kita tinggal di dalam Kristus? Bagaimana caranya kita bisa meninggalkan dosa-dosa kita? Kita tinggal di dalam dia, tinggal di dalam Kristus. Kalau Kristus itu kudus, artinya kita tinggal di dalam kekudusan. Bagaimana caranya kita bisa tinggal di dalam kekudusan? Sebab telah menjadi nyata bahwa semua orang tidak ada yang kudus. Tapi oleh anugerah pembenaran dan pengudusan dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam maksud kasih karunia-Nya, kita beroleh pembenaran. Tapi masalahnya, apakah kita mau dibenarkan? Jangan sebut dirimu pengikut Kristus kalau kamu tidak memiliki 3 hal. Yang pertama, kerelaan hati. Yang kedua, kerendahan hati. Dan yang ketiga, berserah diri. Ada tertulis di dalam sabda, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Daud di dalam doanya berkata, ya Allah, berikanlah aku hati yang rela. Apa arti hati yang rela itu? Hati yang rela itu adalah berusaha meninggalkan pikiranmu yang sia-sia dalam hal mengikut Kristus. Hati yang rela itu adalah meninggalkan hal yang tidak sesuai dengan apa yang dia mau untuk mengikut dia. Maka mintalah hati yang rela kepada Kristus, agar kita bisa merelakan diri dan memberikan diri kita sepenuhnya untuk mengikut dia demi apa yang akan dia berikan kepada kita. Kalau orang tidak memiliki kerelaan hati, ia tak akan pernah mengikut Kristus. Misalnya apa? Apa arti sabda Tuhan Yesus yang berkata kepada pemuda itu, juallah semua milikmu, ikutlah aku. Tuhan Yesus sedang menguji kerelaan hati orang itu, dan dia pun pulang dengan sedih karena hartanya begitu banyak. Kerelaan hati itu akan terlihat ketika kamu memiliki banyak hal. Dalam hal mengikut Yesus, apakah engkau rela mengikut dia? Saya telah rela mengikut Yesus. Apa bukti engkau rela mengikut dia? Bukti bahwa engkau rela mengikut dia adalah kita rela meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia yang tidak berkenan. Ingat, yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kalau kita hanya bilang saya pengikut dia, tapi kita tidak merelakan diri untuk meninggalkan semua yang tidak berkenan di hadapan dia, yang akan mengadili ketika dia datang dalam kedatangan yang kedua kali, dia akan berkata, aku tidak mengenal kamu. Sebab ranting dari pokok anggur begitu rela menerima semua asupan dari pokok itu, dengan demikian ia berbuah. Kalau kita adalah ranting, tapi kita hanya mengandalkan kita sendiri dalam buah kita, kita tidak akan pernah menjadi ranting yang benar. Apakah Anda sudah merelakan hatimu? Apakah engkau sudah merelakan hatimu untuk mengikut Kristus, untuk meninggalkan semua dosa dan kejahatanmu ketika kita sudah tahu betapa mengerikannya kuasa dari dosa itu? Kalau belum, jangan sebut dirimu sebagai orang Kristen. Dan untuk bisa rela, kita harus rendah hati. Rendah hati itu apa? Rendah hati dengan pura-pura rendah hati itu berbeda. Rendah hati itu benar-benar mengakui dan menyadari bahwa ia tidak dapat berbuat apapun tanpa Allah. Yang dengan demikian, ketika ia menyadari bahwa ia tak dapat berbuat apapun demi Allah, di hadapan Allah, maka ketika ia mengakui itu, ia merelakan dirinya, dan dengan demikian ia berserah kepada Allah. Bahkan dalam hidup pertobatan pun, kunci yang membuat kita berhasil hanyalah berserah. Apakah kita sudah merelakan diri kita kepada Allah? Apakah kita sudah menyerahkan diri kita kepada Dia? Apakah kita sudah rendah hati mengakui bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa buat Dia? Ketika kita mengikut Kristus, apakah yang kita kejar dengan mengikut Dia? Kucing dan tikus itu sama-sama berlari, tapi motivasinya beda. Satu kelaparan, satu ingin menyelamatkan nyawanya. Kamu sama-sama datang ke tempat ini. Kamu sama-sama dibaptis. Kamu sama-sama disebut Kristen. Tapi motivasimu beda-beda. Dan apakah motivasimu mengikut Dia?
Kalau motivasimu mengikut dia hanya karena melihat apa yang ada di dunia ini, dengan demikian engkau memiliki harapan. Ya Tuhan, berikanlah aku ini. Ya Tuhan, berikanlah aku itu. Tapi engkau tidak memahami apa berkat terbesar sebagai hadiah yang sempurna dari dia, yaitu pengampunan dosa-dosamu. Kamu melewatkan inti menjadi seorang Kristen itu. Orang di luar sana banyak memahami kekristenan itu hanya seperti keagamaan yang hanya memenuhi keinginan dagingmu. Padahal sejak semula kerusakan batinlah yang membuat kerusakan daging. Kerusakan jiwalah yang membuat daging itu rusak. Keterpisahan manusia dari roh Allah yang menghidupi kita itulah yang membuat tubuh ini pun mati. Orang kalau sakit badan, demam, atau mukanya mulai keriput, dia pergi ke dokter, perbaiki. Ya, suntik apa itu. Rambutnya mulai rusak, dia beli vitamin biar rambutnya bagus. Orang berlomba-lomba memperbaiki penampilan fisiknya, memperbaiki hal jasmani, tapi jiwanya yang sakit dia tidak obati. Padahal jiwamu yang sakit itulah yang membuat tubuhmu juga ikut sakit. Sebab sejak semula kegagalan kita mengasihi dia di dalam roh lah yang membuat roh itu pindah keluar dari kita. Roh Allah itu tidak lagi bersama kita. Maka dengan demikian tubuh kita pun mati karena tidak ditopang oleh sang hidup itu. Jadi mengertilah akan hal ini agar kita tahu bagaimana hidup di dalam dia itu. Bagaimana beriman di dalam dia. Bagaimana caranya saya bertobat. Kamu tidak akan pernah bisa bertobat kalau kamu tidak rela, kalau kamu tidak rendah hati, kalau kamu tidak berserah. Selama ketiga hal itu belum ada, kamu tidak akan pernah bisa bertobat. Bahkan saya pun tidak akan bisa bertobat kalau saya tidak rela, saya tidak rendah hati, dan saya tidak berserah. Tapi masalahnya, apakah kita mengejar pertobatan itu? Makanya tadi saya tanya, apa yang kau kejar dengan menjadi seorang Kristen? Apa yang kau inginkan dengan datang ke gereja? Apa yang kau mau menerima tubuh dan darah Tuhan? Apa yang kau dambakan dengan bersekutu bersama jemaat? Apa yang kau mau dengan membaca kitab suci? Kalau yang kita mau di luar daripada pengampunan dan hidup dalam pertobatan di dalam Kristus itu, kita tidak mengerti apa makna menjadi Kristen. Kita hanya menjadi follower, bukan murid. Dan pengikut tidak berkenan dalam kerajaan Allah, tapi murid berkenan di dalam dia. Kalau ada orang Kristen menyebut dirinya Kristen tetapi tidak mengejar pertobatan, itu bukan Kristen. Apalagi anak-anak muda mengikut Tuhan, memandang Kristus, memandang karyanya hanya seperti karya dari para dewa. Itu salah. Hati-hati dengan iman yang palsu. Iman yang palsu dengan iman yang asli itu kelihatan sama. Tapi imanmu yang asli hanya kelihatan ketika kamu tidak takut mati, kamu tak takut miskin, dan kamu tidak takut kena penyakit. Kalau kamu masih takut dalam tiga hal ini, imanmu masih palsu. Sebab apa iman itu? Iman itu adalah bukti dari apa yang tak kita lihat dan dasar dari pengharapan. Dasar akan pengharapan bahwa Kristus telah menang atas kematian, maka kematian itu tak perlu lagi kamu takuti. Kristus telah memberikan anugerah yang besar kepada dunia melalui dan dari kemiskinannya di hadapan manusia. Dengan demikian ia menjadi kaya dalam kemuliaan Bapanya. Dan ia telah sengsara menderita demi membuktikan ketekunannya kepada kuasa Bapanya. Jadi kalau kamu masih takut mati, kamu masih takut miskin, kamu masih takut kena penyakit, imanmu masih palsu. Sekali lagi, imanmu masih palsu. Kalau kamu masih takut mati, kamu masih takut miskin, kamu masih takut kena sakit penyakit. Dengan demikian kamu takut mati, imanmu masih palsu. Itu iman palsu. Sebab apakah yang kita sebut sebagai iman? Haleluya, aku memperoleh gelar begini. Haleluya, aku dapat ini. Enggak itu. Tujuan Yesus datang bukan untuk itu. Untuk memberikan penghiburan kepada jiwamu. Kristus berkata apa? Aku rendah hati dan lemah lembut, aku memberikan kelegaan kepada jiwamu. Dilegakan dari jiwa yang bagaimana? Jiwa yang takut pada kematian.
Maka dia datang ke dunia ini mengalahkan kematian melalui kebangkitannya, agar orang yang mengerti dia tidak lagi takut kepada kematian itu. Dengan demikianlah semua rasulnya Kristus tidak takut kepada maut. Markus di Alexandria ditarik oleh kuda. Petrus disalib terbalik di Roma. Paulus kepalanya dipotong di Roma. Andreas dianiaya. Yakobus saudara Kristus di Yerusalem teraniaya. Yohanes digoreng dalam minyak panas. Bahkan ketika mereka dianiaya dalam masa-masa terakhirnya, Injil tetap keluar. Kenapa? Karena mereka telah melihat kematian telah dikalahkan oleh Tuanku yang kuberitakan. Itulah iman. Paulus, ketika Tuhan mengizinkan penyakit di dalam dirinya, apa kata Paulus? Justru di dalam kelemahanku inilah kuasa Kristus turun menaungi aku dan menjadi sempurna. Apakah ia marah? Tidak. Malah ia bersyukur. Ketika duri itu ada dalam dagingnya, ia bersyukur. Kenapa? Karena itu adalah cara Allah untuk menuntun dia kepada kematian yang layak tanpa celah menghadapi dia. Jadi kalau kamu kena sakit penyakit, kalau kamu dihadapkan pada penderitaan dari Tuhan, bukan dari Tuhan, tapi diizinkan oleh Tuhan, itu bukan kutukan. Itu mungkin datang dari dosamu, tapi kalau Tuhan sampai izinkan itu, berbahagialah kamu. Karena itu adalah cara Tuhan untuk membuat kamu layak menjelang kematianmu menemui dia. Berbicara kematian ini banyak orang yang lesu. Karena masih takut mati. Apa yang kau kejar di dunia ini sehingga kamu memperjuangkan hidupmu? Apa yang kau mau di dunia ini sehingga kamu memperjuangkan hidupmu? Apa yang kamu dambakan di dunia yang penuh dengan dosa ini? Apa yang kau kejar di dunia yang penuh dengan kerakusan ini? Apa yang kamu kejar di dunia yang penuh dengan malapetaka ini? Ini bukan tempat kita sejak semula ditempatkan. Tempat kita sejak semula adalah langit dan bumi yang tidak ada dosa. Dengan demikian penderitaan, sakit, penyakit dan semuanya tidak ada. Tapi ketika itu ada karena dosa, itu justru menjadi alat untuk memurnikan manusia di dalam imannya kepada Kristus. Sebab di dalam kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji. Di dalam hidup pertobatan kita, jadilah rela. Rela untuk apa? Rela untuk menghadapi apapun demi mengikut Kristus itu. Mau kau jadi miskin? Inilah yang dilakukan banyak orang meninggalkan Yesus. Takut miskin, jual Yesus. Ya kan? Takut tidak dapat wanita cantik, jual Yesus. Takut tidak dapat usaha yang bagus, jual Yesus. Padahal dia lupa semua yang dia kejar itu tak akan dapat menolongnya ketika ia mati. Sebab siapakah orang kaya yang enggak mati? Siapakah orang yang berpengaruh yang tidak mati? Tadi pagi saya katakan, di mana sekarang Kleopatra? Di mana Herodes yang agung? Di manakah Herodian? Di manakah pemimpin dinasti Tiongkok? Di manakah Pontius Pilatus? Di manakah Ptolemy yang pertama kedua? Di manakah Alexander Agung? Di manakah Raja Koreksi Agung? Di manakah Raja Ahasuerus? Di manakah mereka sekarang yang kuat-kuat dan juga begitu berkuasa di dalam sejarah dunia ini? Di manakah pemimpin Babilonia? Di manakah pemimpin Media Persia? Di manakah petinggi dari kerajaan Yunani? Di manakah petinggi dari kekaisaran Roma? Hari ini mereka ada di bawah kakimu, di dalam tanah itu. Jadi kalau kau kejar kekayaan, kau kejar kuasa, kau kejar power, meninggalkan Yesus, nasibmu akan sama seperti mereka yang di bawah kakimu. Inilah pentingnya kerelaan hati. Merelakan semuanya itu demi mengikut Kristus. Agar apa? Agar kamu tidak binasa. Orang yang hatinya melekat pada semuanya itu tidak akan mau mengikut Yesus. Makanya penting sekali memiliki hati yang rela, agar kerelaan hati kita mampu menuntun kita kepada Kristus. Mengapa petapa-petapa di Mesir itu menjual hartanya, habiskan semuanya, sumbangkan, lalu mereka pergi ke gunung-gunung bertapa? Karena mereka melihat apa yang tidak kita lihat.
Emang Anda pikir abuna-abuna atau para petapa-petapa ortodoks yang ada di Mesir itu orang-orang miskin kah? Tidak. Mereka orang-orang sukses, hebat, besar. Tapi mereka tinggalkan semuanya itu. Tapi mereka pergi ke gunung-gunung, ke gua-gua, hidup sendiri hanya membawa sedikit roti. Karena mereka melihat apa yang tidak kita lihat. Saya nggak mengatakan Anda harus menjadi seperti itu. Nggak cocok di Indonesia. Kalau mau seperti itu pergi ke Alexandria. Tapi minimal kita peka kepada apa kehendak ilahi. Kehendak Allah apa? Seperti Kristus berkata, relakanlah hatimu. Jangan melekat kepada apa yang tampak ini. Dengan demikian kamu tak mau mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Demi pacarmu perempuan, kamu bergumul dengan dunia. Kamu mengawinkan dirimu dengan dunia. Dengan demikian kau mengkhianati Kristus melalui ideologimu yang salah. Kau akan binasa. Demi laki-laki, kamu tinggalkan Kristus. Apa yang bisa laki-laki itu lakukan buat kamu, sedangkan laki-laki pun akan mati dengan cara sebagaimana kamu mati. Demi uang kamu tinggalkan Kristus. Kertas mana yang bisa membawa engkau ke dalam kerajaan Allah? Demi pengaruh, kamu tinggalkan Kristus. Pengaruh siapakah yang dapat meluputkan engkau dari kematian? Tidak ada sejarahnya orang kaya, orang kuat, orang hebat pernah menguburkan dirinya sendiri. Jadi kalau semua pada akhirnya menuju kepada kematian akibat dari dosa yang berdiam di dalam kita, mengapa kita tidak mempersiapkan sesuatu demi hidup yang akan diberikan dan dikaruniakan oleh Allah? Jadi milikilah hati yang rela. Anak-anak muda ini adalah generasi yang paling sulit memiliki hati yang rela. Sulit sekali. Rendah hati itu apalagi? Rendah hati itu tidak bisa datang dari dirimu sendiri. Tidak akan pernah ada. Itu pemberian dari Allah. Masalahnya, pernahkah kita meminta? Pernahkah kita meminta kepada Allah, ya Tuhan berikan aku kerendahan hati agar aku menyadari dosa-dosaku. Berikanlah aku air mata agar aku menangis terseduh-seduh karena kesalahanku. Agar aku mengingat Engkau dan mengakui kesalahanku di dalam Engkau. Karena 1 Yohanes 1:9 mengatakan kalau aku mengaku dosaku, aku akan disucikan di dalam pelanggaranku. Pernahkah kita meminta itu kepada Tuhan? Apa yang kau inginkan dengan menjadi Kristen? Jangan lupakan inti kekristenan itu dengan tertutup oleh hal-hal yang tidak penting yang ada di semesta ini. Mengapa ada orang sampai tidak mau percaya kepada Yesus? Itu karena dosa menutup batinnya begitu kuat sehingga ia tidak bisa melihat karyanya Kristus itu. Bahkan Farisi pun yang perjanjian lama yang mereka sebut tanah itu diberikan kepada mereka. Ketika Kristus telah bermujizat seperti apa yang dinubuatkan para nabi, mereka tetap menutup mata mereka. Apalagi yang tidak punya kitab ini. Dan apalagi kita yang sudah punya ini tapi tidak pernah pelajari. Jadi miliki kerelaan hati, itu yang paling penting. Kerelaan hati, kerendahan hati, dan keberserahan diri. Ya Tuhan, berikanlah aku hati yang rela, agar aku merelakan diriku mengikut Engkau. Berikan aku tidak mencintai apapun yang ada di dunia ini, agar itu tidak menghalangiku mengikuti kemauan-Mu. Ya Tuhan, berikanlah aku kerendahan hati untuk mengakui semua kelemahanku itu. Dan ya Tuhan, berikanlah aku kemampuan untuk berserah kepadamu. Karena hanya Engkau yang tahu apa yang ada satu langkah di depanku hari ini. Karena kalau kau di tangan Tuhan, kalau kamu bersama dengan Tuhan, itu enggak akan pernah mengkhianatimu. Tapi kalau kamu mengusahakan dirimu sendiri, kamu pasti akan kecewa. Adam itu licik loh. Kenapa licik? Ketika dia jatuh ke dalam dosa, apa yang dia lakukan? Dia ambil daun pohon ara, dia tutupi dirinya. Dia berusaha menutupi dosanya. Dia berusaha melindungi dirinya. Dia tahu dia telanjang, dia ambil daun pohon ara, tutupi dirinya dengan daun pohon ara. Tapi apakah itu diterima Allah? Tidak. Tuhan sembelih hewan, dia ambil kulitnya yang berlumuran darah segar, dia tutupi kemaluan Adam dan Hawa. Artinya apa? Kamu tak akan bisa menutupi dirimu sendiri kalau bukan Allah yang melakukan itu. Kamu tak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Dan kamu tidak akan pernah bisa selamat kalau kamu tidak mengizinkan Allah menyelamatkan kamu.
Itulah yang disebut dengan berserah. Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tidak seperti anak-anak, kamu nggak bisa masuk dalam kerajaan surga. Anak-anak di sana bukan anak-anak yang bisa lari-lari tadi. Anak-anak di sana adalah infant, bayi. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadilah seperti bayi. Meskipun kamu tahu banyak hal, meskipun kamu bisa melakukan banyak hal, tapi jadilah seperti bayi. Ambil waktu tenang. Petrus berkata apa? Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadilah tenang. Dan anggaplah dirimu tidak bisa berbuat apa-apa, agar Allah yang bekerja di dalam kamu. Kejatuhan manusia ke dalam dosa itu karena egonya. Kalau egomu masih tinggi, Roh Kudus tidak akan bekerja di dalam kamu. Saul egonya tinggi. Meskipun dia persembahkan lembu, jantan lembu ini, Tuhan tolak itu. Karena apa? Bukan itu yang ku mau. Yang ku mau adalah keberserahanmu terhadap kedaulatanku atas jiwamu. Roh Kudus nggak akan bekerja kepada orang yang tidak tenang. Roh Kudus tidak akan bekerja kepada orang yang tidak berserah diri. Kalau ego kita masih tinggi, masih punya keinginan dan hati yang tidak murni, Roh Kudus tidak akan pernah bekerja. Jangan pikir Roh Kudus ketika saya bahasa roh maka saya sudah. Anda itu. Kristus berkata, Roh Kudus yang kuutus ke dunia ini akan menginsafkan dosa dunia. Jadi karya Roh Kudus yang paling utama adalah menginsafkan kita akan dosa. Ketika kita insaf akan dosa, kita datang kepada Kristus sebagai pengampunan dosa. Dengan diampuninya dosa kita di dalam Kristus, kita menjadi layak di hadapan Sang Bapa. Inilah inti percaya kepada Yesus itu. Inilah mengapa kita percaya kepada Yesus itu, untuk ini perdamaian dengan Allah. Adakah yang lebih indah daripada berdamai dengan pencipta kita sendiri? Begitu indah laki-laki dan perempuan menikah. Begitu indah saudara saling berdamai. Adakah yang lebih indah selain daripada berdamai dengan Allah itu? Tapi apakah kita pernah mengusahakan itu? Pernah gak kita mengusahakan hal itu, hidup berdamai dengan Allah? Kita begitu mengagumi, waduh, betapa hebatnya negara Swiss. Pemandangannya indah sekali. Raja Ampat indah sekali. Semua yang ada di dunia ini, alam semesta ini begitu indah, kita mengaguminya. Tapi ingat, itu ciptaan dari firman yang hidup. Kalau ciptaan dari firman itu saja begitu indah, apalagi sang firman itu. Tapi kita nggak pernah terpikirkan hal ini, dan kita tidak mengejar ini. Kita mengejar, cari banyak uang demi bisa ke Belanda, demi bisa ke Amerika, demi bisa kemana, demi melihat apa yang dijadikan oleh firman itu. Tapi kita tidak pernah mengejar sang firman yang menjadikan itu ada. Kita mengusahakan perdamaian dengan dunia, tapi kita tidak pernah mengusahakan perdamaian dengan Allah. Lalu kita menyebut diri kita Kristen. Bukankah kita yang akan ditolak yang dimaksud dalam Matius 7 itu kalau demikian? Kalau Kristus datang dalam pengadilannya, pikirkanlah satu hal. Persiapkanlah satu hal. Apa yang akan engkau pertanggungjawabkan di hadapan Dia, Raja yang tak berkebinasan itu. Ketika Ia mengatakan kepada saya, wah Elia, aku telah menganugerahi engkau hidup selama berapa puluh tahun ini. Aku telah mencintai engkau dengan memberikan engkau banyak hal. Tapi anakku, apakah yang telah engkau lakukan demi cintamu kepadaku? Engkau telah melakukan sesuatu kepada pacarmu. Engkau melakukan kepada istrimu. Tapi apakah yang telah kau lakukan bagiku? Apakah yang akan saya jawab di hadapan Dia? Hal yang sama akan ditanyakan kepada kamu. Apakah yang akan kau jawab di hadapan tahta pengadilan Kristus ketika Ia menanyai, apa bukti cintamu kepadaku? Apakah buahmu anakku? Apa yang akan kamu jawab? Kalau kamu belum punya jawaban, persiapkan dari sekarang. Anak muda bilang, belum waktuku memikirkan hal itu. Jangan hibur dirimu. Orang lebih muda dari kamu banyak udah mati. Lebih muda dari saya banyak mati. Oh itu udah waktunya saya bicara tentang hal-hal seperti itu. Enggak. Timotius itu orang yang muda sekali. Tapi dia dipakai oleh Tuhan dalam hidup yang sama seperti bapaknya Paulus. Bapak rohaninya. Dia dipakai menjadi uskup di usia 20-an tahun.
Dan dia luar biasa melayani jemaat-jemaat yang percayakan Allah kepada dia. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi kalau orang muda mengatakan, oh itu urusan orang tuaku dulu lah, belum waktuku berpikir semuanya itu. Tidak ada yang tahu kapan kamu mati. Dan pengadilan itu ditimpakan kepada semua orang. Persiapkanlah jawabanmu di hadapan tahta pengadilan Tuhan. Ketika Ia datang menanyai kita, apakah yang telah engkau lakukan kepadaku, anakku? Seperti Dia berkata kepada Adam, kalau kau mau mencintai aku, lakukan perintahku. Makanya Kristus Tuhan kita pernah bersabda, jikalau kamu mengasihi aku, kamu pasti melakukan perintahku. Nah, apakah engkau sudah mengasihi aku, anakku? Apakah perintahku yang telah engkau lakukan? Apakah yang akan kita jawab? Hanya kita yang tahu dan Allah yang tahu. Apakah kita pernah mengejar ini, wahai anak-anak muda? Orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, apakah kita pernah mengusahakan ini sebagai seorang Kristen? Mau jadi Kristen itu tidak mudah. Haleluya, saya selamat, puji Tuhan, tepuk tangan. Enggak begitu. Jadi Kristen itu enggak begitu. Saya sudah selamat. Pasti selamat. Ngomongnya begitu. Tapi dia tidak pernah memberi perhatiannya kepada karya Tuhannya. Dia tidak pernah menghabiskan waktunya untuk mengerjakan segala sesuatu bagi Tuhannya. Apakah engkau Kristen? Usahakanlah hal-hal seperti ini. Kalau kita tidak mengusahakan seperti ini, kerajaan Allah tidak akan ada pada kita. Kerajaan Allah adalah upah bagi mereka yang bekerja dan bertanding. Siapa yang tidak bertanding, siapa yang tidak bekerja, tidak akan memperoleh upah. Kerajaan Allah hanya diberikan bagi mereka yang bekerja dan mencari. Sebab ada tertulis, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Cari dulu itu. Cari dulu perkenanan Allah. Selama Ia masih berkenan untuk ditemui. Itu yang terpenting. Di luar itu enggak ada. Kalaupun Tuhan percayakan kita pada hal-hal yang lain, pada hal-hal yang ada di dunia ini, enggak apa-apa, itu enggak masalah. Tapi jangan sampai hatimu terikat dengan demikian. Kita mengkhianati Kristus di dalam karyanya sendiri. Untuk itulah kamu dipanggil. Ya, nanti saya akan pulang ke Jakarta. Saya berharap apa yang saya bagikan ini dapat menjadi suatu perenungan yang baru buat Anda. Perenungan yang tidak hanya untuk didengarkan. Sebab yang saya katakan ini bukan lahir dari kesucian saya. Sebab saya adalah orang yang sangat berdosa. Tapi apa yang saya katakan ini adalah bagaimana para rasul dan muridnya rasul telah berhasil di dalam perjuangannya dan menasihatkan semuanya ini kepada kita. Dalam hal mengikut Dia, sebab merekalah yang paling mengenali Dia. Jadi jikalau engkau mau hidup sebagaimana Kristus hidup, lihatlah bagaimana rasulnya itu telah hidup. Kalau kita tidak mendambakan, kalau hati kita tidak merindukan pertobatan, kalau hati kita tidak merindukan perkenanan Allah, kalau kita tidak haus akan kebenaran Allah, kita bukanlah orang yang lahir dari air hidup itu. Tapi kita adalah orang yang lahir dari air yang mendatangkan kebinasaan. Seperti air bah yang telah membinasakan dunia, yang adalah dosa itu sendiri. Oleh karena air bah itu telah membinasakan seluruh dunia. Dan siapa yang naik kepada satu bahtera itulah yang selamat. Dosa telah merangkum seluruh dunia. Dan siapa yang naik kepada satu Kristus itulah yang selamat. Orang yang naik bahtera adalah orang yang membangun bahtera itu yang adalah Nuh. Dan orang yang naik kepada Kristus adalah orang yang membangun dirinya seperti Kristus itu. Kalau enggak demikian, I'm not Christian, you are not Christian. Saya bukan Kristen, kamu pun bukan Kristen. Tidak sulit bagi Tuhan untuk menggantikan siapapun di dalam rencananya. Kalau sampai hari ini kita masih hidup diizinkan oleh Tuhan, itu anugerah. Dunia bilang apa? Time is money. Waktu adalah tapi Allah mengatakan waktu adalah anugerah. Anugerah untuk apa? Bertobat. Mencari Allah, mencari perkenanannya. Kalau kita tidak mencari Dia, ketika Ia datang dalam pengadilannya, kita akan disampingkan di dalam kandang-kandang kambing di sebelah kirinya. Padahal bukankah kita perlu memohon, perhitungkanlah aku di antara domba-dombamu ya Tuhan.
Ya, saya bersyukur di ibadah kedua ini orang lebih banyak datang daripada ibadah pertama. Tapi itu jangan hanya bicara jumlah, bicara karakter. Untuk apa jumlahnya banyak tapi semua binasa? Buat apa? Oh, puji Tuhan, haleluya. Tapi pulang dari sini roh halus. Ya. Jadi itu yang terpenting. Hati untuk rindu kepada pertobatan itu tidak pernah datang dari dirimu loh. Enggak pernah. Itu diberi Allah. Tugas kita hanya meminta. Makanya Kristus berkata, mintalah, ketuklah. Ketuk dulu hati Allahmu itu. Ya Allah, karuniakanlah aku kemampuan untuk bisa melihat dosa-dosaku. Karuniakanlah kepadaku agar aku bisa bertobat. Dengan demikian kita meminta, maka kita harus mencari bagaimana caranya. Maka itu diberikan. Kalau kita tidak ketuk hatinya dia, kita nggak minta dia, nggak bisa. Mau salibmu segede apapun, untuk terlihat rohani itu tidak pernah keluar dari dirimu. Itu pemberian dari Allah. Mau kamu pakai salibmu di mana rumahmu semua ada salib foto-foto Tuhan Yesus, nggak akan terlihat rohani namanya. Karena terlihat rohani itu pemberian dari Allah. Jadi usahakanlah itu anak-anak muda, karena kamu adalah bunga gereja ini. Kalau kamu di sini digembalakan, tumbuhmu di sini digembalakan, nanti ketika kamu sudah besar, kamu menjadi orang tua di sini, kamu harus mendidik anak-anakmu di dalam iman dan pengertian yang benar. Yang dengan demikian, kamu bisa hidup berkenan di hadapan Allah. Itulah kerinduan. Kalau bukan itu kerinduanmu, kamu melewatkan apa arti menjadi seorang Kristen itu. Tuhan memberkati.